Berlatar waktu pada abad ke-19 ketika sedang terjadi konflik bersenjata antara negeri Thailand dengan negara tetangganya, kisah berlangsung di sebuah desa di Thailand yang bernama Prakanong. Seorang putra pribumi yang bernama Mak menjadi salah satu dari sekian banyak pejuang yang membela negerinya tersebut. Di suatu ketika terjadi penyerangan gencar oleh pihak musuh di mana Mak terluka parah akibat penyerangan tersebut. Di sana Mak berjumpa dengan 4 orang tentara lainnya yang kemudian menjadi sahabatnya. Mereka adalah Ter, Ai, Puak, dan Sin. Memang agak aneh namanya anjing. Gini sih. Sementara pada saat yang sama Nak atau istrinya Mak yang tengah hamil besar harus berjuang seorang diri melawan sakitnya melahirkan bayi pertamanya. Sedangkan saat itu tak ada satupun tetangga yang menolongnya sehingga nasib Nak berakhir tragis. Setelah beberapa waktu di Prakanong sering terdengar suara Nak sedang memanggil-manggil kepulangan suaminya, bahkan suara nyanyian Ninda Bobonya untuk bayinya. Fenomena tersebut telah membuat seluruh warga di sana resah dan sangat ketakutan. Kemudian rumor beredar bahwa ternyata Nak telah meninggal bersama bayinya. Hingga sekarang arwahnya gentayangan. Singkat cerita, Mak beserta keempat rekannya tadi akhirnya berhasil selamat dari perang tersebut. Mak kemudian mengundang semua rekannya untuk datang ke rumahnya agar menginap di sana selama beberapa hari ke depan. Kebetulan di seberang sungai terdapat rumah neneknya Mak yang telah lama dibiarkan kosong setelah dia meninggal dunia. Raut bahagia terpancar dari wajah Mak setelah sekian lama berpisah, lalu kini bisa kembali bersama dengan anak istrinya. Kemudian Mak memperkenalkan rekan-rekannya tadi kepada Nak istrinya yang cantik jelita dan bayi mereka yang diberi nama Dang. Diceritakan esok harinya saat mereka bangun tidur langsung dikejutin dengan puluhan mayat tentara yang dipulangkan kepada keluarganya. Baru setelah itu Mak mengajak teman-temannya pergi ke pasar untuk berbelanja. Tetapi anehnya, semua orang di sana terlihat sangat ketakutan oleh Mak dan tidak ada satupun yang bersedia menjual barang dagangannya kepadanya. Hingga saat tiba di sebuah warung penjual bir, si pedagang yang setengah mabuk mencoba untuk memberitahu Mak soal rumor Nak yang menjadi hantu. Namun seketika, anaknya datang menghalangi maksud ibunya dan meminta maaf. Keadaan tersebut benar-benar membuat Mak dan teman-temannya bengong karena sejatinya mereka belum tahu fakta yang sesungguhnya. Di sisi lain, Sin mulai berpikir jangan-jangan Nak ini sebenarnya adalah hantu, namun kecurigaannya tersebut langsung dibantahkan rekan-rekannya. Kemudian Sin disuruh mendatangi Mak di rumahnya untuk sekedar minum bir bersama. Sampai di beranda rumah, Sin merasa heran ketika hanya ada Nak yang ada di sana saja. Lalu saat Nak mengajaknya ke dalam, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan keluar dari lubang celengan Nak. Dan ternyata kengerian itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Tak cukup sampai situ, rupanya ketakutan Sin kembali berlanjut setelah merasa bahwa dia mengalami dejavu karena faktanya dia benar-benar dipaksa pergi menemui Mak di rumahnya. Saat menaiki tangga, Sin sangat ketakutan sebab dirasa hampir sama dengan kejadian yang dialami pada mimpinya tadi. Ditambah lagi ketika melihat kondisi rumah Mak yang nampak sangat usang dan sebuah ayunan bayi yang tiba-tiba bergerak sendiri. Dengan penuh tegang lalu Sin menceritakan hal itu kepada teman-temannya, akan tetapi mereka justru menanggapinya dengan lelucon. Hingga saat pada suatu hari Ter juga melihat keanehan yang sama di tempat yang sama pula. Namun sejauh ini Ter masih belum yakin bahwa Nak ini adalah hantu, terlebih setelah dia memandangi sesuatu di antara kedua kakinya dan tak terjadi apa-apa. Lalu setelah itu Ter menuju semak-semak di belakang rumah untuk kemudian nyaduk di sana. Dikala sedang asik-asiknya tiba-tiba menemukan mayat bercincin yang sama persis dengan cincin yang dikenakan Nak saat itu. Saking ketakutan sampai-sampai dia tak menghiraukan segerombolan lebah yang telah menyerang wajahnya. Ter berusaha menjelaskan apa yang dilihatnya tadi kepada rekan-rekannya, tetapi yang ada mereka malah aneh karena suara Ter yang ujug-ujug jadi vokal semua akibat formasi wajahnya yang petot. Hingga saat Ter menuliskannya di kertas, mereka mulai percaya bahwa yang dikatakan Sin semalam itu adalah benar adanya.
Mereka sempat mau merahasiakan hal itu dari Mark, namun hal itu ternyata gagal. Hingga saat Mark mengetahui tulisan tersebut, seketika wajahnya layu seolah tak percaya dengan kemustahilan ini. Sementara itu Ter dan lainnya panik lantas pulang, bahkan si Puak langsung berkemas dan mengajak ketiga rekannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain Ter merasa tak tega jika Mark ditinggalkan begitu saja, maka akhirnya mereka sepakat untuk tetap di sana dan berusaha meyakinkan Mark. กูทิ้งมันไม่ลงว่ะ Singkat cerita, Ter bersama Sin memberi Nikan kembali mendatangi rumah Mark untuk memberitahu dia tentang siapa Nak sebenarnya. Namun tanpa mereka ketahui bahwa siapapun yang berani mengungkap hal itu pasti akan jadi korban kemarahan si Nak. N ya, Nak. Yang pemeran utama itu Mark, yang istrinya itu namanya Nak pakai N, takut ke salah-salah. Beruntung Puak dan Ae segera datang mengingatkan mereka sekaligus memberitahukan tentang kematian si wanita penjual bir setelah dia mencoba memberitahu Mark waktu itu. Alhasil mereka semakin ketakutan dibuatnya. Alih-alih pergi dari sana, mereka justru dipaksa menyantap hidangan makan malam yang telah Nak sediakan sebelumnya. ทำไมไม่ชวนเพื่อนพี่ขึ้นมากินอะไรก่อนล่ะ Tanpa kecuali mereka pun mulai mencicipi menu tak lazim tersebut. Sementara itu Mark kemudian membawa anaknya Dang agar mereka mau menggendongnya juga. Setelah itu mereka diajak bermain tebak gaya seperti yang mereka sering lakukan saat di medan perang dulu. Ketika giliran Ter bertanya, diam-diam dia telah menyiapkan soalnya sendiri. Lalu Sin menjawabnya dan keceplosan menyebutkan bahwa Nak adalah hantu. กูรู้แล้วผีเสื้อถูก Karena takut akal-akalannya terbongkar, Ter kemudian menelan kertas soalnya tadi dan mengajak rekannya segera pergi. Di sisi lain rupanya Nak telah mengetahui maksud Ter tersebut, kemudian menghampiri mereka dengan tatapan tajam. Dan akibatnya perahu yang mereka tunggangi ngedrip di tempat itu-itu saja. Sementara Mark yang tak terima istrinya disebut hantu lantas menyuruh mereka angkat kaki dari sana karena saking marahnya. Akan tetapi, Ter dan kawan-kawan ini rupanya sosok yang sangat menjunjung arti persahabatan sehingga mereka bertekad bulat untuk tetap menolong Mark meski sejauh ini Mark masih belum menerima kenyataan takdirnya. ที่พวกกูพยายามจะบอกมึงอ่ะก็เพราะว่าเห็นว่ามึงเป็นเพื่อนนะเว้ย Oh ya, untuk panggilan Nak ganti aja kali ya jadi Yuli biar gampang bedainnya. Oke, takut ketuker soalnya Nak sama Nak, Mak B sama itu beda N sama M doang. Biar kalian gak ketuker-tuker, oke? Singkat cerita, di suatu malam Mark mengajak Yuli pergi ke sebuah acara pameran di mana saat itu Yuli memakai topeng agar bisa berbaur dengan warga lainnya. ตัวเองดูนั่นสิ Sementara itu keempat rekan Mark nampak sudah bersiap-siap untuk menculik Mark dan menjauhkannya dari Yuli. Lalu ketika Mark mencoba sebuah wahana rumah hantu, mereka anggap hal itu adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan eksekusi. Dan benar saja Puak berhasil menangkap Mark dari belakang kemudian menyumbat mulutnya dengan kain. Namun sialnya pintu keluar tiba-tiba macet pas di saat Yuli mulai menyadari keadaan tersebut. ไอ้ชิงดูต้นทางแล้วเชี่ย Maka yang mereka lakukan saat itu adalah berkamuflase bersama beberapa karakter hantu di dalamnya, meskipun hasilnya tak memuaskan sama sekali. Singkat cerita, mereka berhasil membawa kabur Mark ke dalam suatu hutan, dan hingga saat ini rupanya dia masih menyangkal apa yang telah mereka tuduhkan terhadap istrinya tersebut. เมียกูยังไม่ตายเว้ย Sementara akibat kejadian di rumah hantu tadi, luka di dada Mark kini terbuka kembali. Seketika terbesit curiga di pikiran Ter, jangan-jangan hantu yang sebenarnya adalah si Mark. เรื่องที่มากมันมองลอดหวังขาแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยอะ Apalagi ketika Ter melihat liontin kalung Mark yang sangat mirip dengan cincin mayat yang ditemukannya waktu itu, maka karena kecurigaan tersebut mereka melemparkan beras suci ke arah Mark dan spontan Mark menjerit kesakitan. Sehingga mereka menjadi yakin bahwa Mark adalah hantu yang sebenarnya, lalu berbalik ke arah untuk mengevakuasi Yuli dari rumahnya dengan dalih disuruh Mark. แล้วพี่มากล่ะ ไอ้มากมันก็เลยให้พวกฉันมารับนาค Yuli dan Dang mereka ditempatkan di bagian belakang perahu, namun karena kelebihan beban, perahu tersebut nyaris saja tenggelam. Sehingga mereka terpaksa membuang dayungnya saat itu juga.
เป็นไง เป็นไง มึงจะทิ้งไม่พายทำไม Di saat bersamaan muncullah Mark di tepi sungai kemudian berenang menghampiri perahu mereka. Namun tak disangka, Mark malah tenggelam hanyut padahal kalaupun dia hantu pasti tidak akan tenggelam. Dan faktanya jeritan Mark waktu itu tak sekonyong-konyong membuktikan bahwa dia adalah hantu, melainkan hanya karena lukanya saja. Alhasil saat itu beban perahu semakin berat, situasi pun kembali panik. Di tengah kepanikan tersebut, Ter mulai bertanya-tanya siapa hantu yang sebenarnya. Nah, pada saat itu terlihat sebuah cincin yang sama yang tiba-tiba jatuh dari saku Ae. Spontan tuduhan tersebut pun bergulir kepada si Ae, bahkan mereka langsung menendangnya keluar perahu. Di sisi lain mereka ternyata baru sadar bahwa dengan muatan seperti itu sangat mustahil menggayuh perahu jika hanya pakai telapak tangan saja. Dan di saat mereka mulai frustasi dengan keadaan tersebut, tiba-tiba Yuli menyodorkan dayung yang padahal sebelumnya sudah hanyut ke hilir. Sesaat Ter ternyata kaget, lantas dia mencoba melihat ke arah Yuli di antara kedua kakinya sendiri. Dan kali ini terbukti bahwa hantunya adalah si Yuli. Mark yang telah dibuat pingsan bersama ketiga temannya yang tersisa, Shin, Puak, dan Ter mendatangi sebuah kuil untuk meminta bantuan biksu mengusir arwah Yuli. Lalu biksu mencoba melawan Yuli dengan menyiramnya dengan air suci. Hanya saja air tersebut tumpah karena tertoker oleh Mark saat dia meronta-ronta karena tak terima Yuli disakiti. Yom ta, au namon ma deh. Setelah senjata pertama gagal, terpaksa sang biksu harus mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu beras suci. Akan tetapi, Shin si pemegang beras tersebut malah sedang asik memberi makan burung-burung kuil dengan berasnya. Tolol. Alhasil misi penyelamatan oleh biksu gagal total akibat kecerobohan mereka sendiri. Bahkan sang bisu pun sampai merasa soak dan kabur lewat jendela. Malala. Tak lama kemudian Aim muncul di sana dan menjelaskan kepada mereka bahwa ia masih manusia yang terpaksa mencuri cincin dari jenazah Yuli karena sedang terlilit hutang judi. Setelah percaya, mereka berlima kemudian menghadapi kemarahan Yuli. Mereka berdebat keras dan mengusir Yuli untuk meninggalkan Mark karena mereka telah berbeda dunia. Diam-diam ternyata jawaban ini sudah diketahui oleh Mark sejak lama, akan tetapi karena saking cintanya, Mark memilih mengabaikannya dan pura-pura tidak tahu. Karena menurutnya, kehilangan Yuli lebih menakutkan dari sekedar harus hidup berserumah dengan seorang hantu. ได้โง่ขนาดไม่รู้ว่าเมียตัวเองตายไปแล้วหรอกนะแต่พี่ก็ยังอยากอยู่กับนาคนะ นาครักพี่เปล่า รักสิ Tamat ending yang sangat menghantukan. Di akhir video ini saya hanya meminta tetaplah jaga persahabatan meskipun di antara para hantu. Saya John, adios. Lipstick Nyi Roro Kidul.